Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyatun Mardasalam dengan NIM 311421001, berasal dari kelas 1A jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Wawasan Budaya yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Fatmah Umar MPD. Di sini saya akan membahas 5 kebudayaan yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Tolaki, Buton, Muna, Moronene, dan Wawoni. Masing-masing penduduk asli memiliki warisan kesenian dan kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat provinsi yang beribu kota Kendari ini. Kebudayaan yang pertama berasal dari segi makanan, yaitu kasuami. Kasuami memiliki arti makanan dari ubi kayu yang diolah dengan uap panas. Salah satu makanan khas suku Buton ini dibuat dari tepung ubi kayu dan diolah menjadi gaplek lalu difermentasikan. Pertanian seperti sawah, penghasil padi tidak cocok di daerah tersebut, sehingga masyarakat setempat memilih menanam ubi kayu atau singkong. Itu pun terkadang masyarakat mengakalinya dengan mengumpulkan daun-daun kering yang dicampurkan ke tanah sebagai media tanamnya. Karena secara umum tanaman singkong dapat tumbuh subur di sana, hasil olahan singkong ini menjadi makanan kasuami, kemudian dihidangkan sebagai pengganti nasi. Makanan yang biasanya dibentuk menyerupai kerucut ini dianggap menjadi makanan utama dalam gelaran adat atau tradisi di dalam keluarga Buton. Posisinya bahkan bisa lebih penting dari pada beras ataupun jagung. Yang kedua, kebudayaan dari segi tari. Salah satunya yaitu tari Linda yang berasal dari Muna, Sulawesi Tenggara. Tari Linda berasal dari bahasa Muna yang berarti menari sambil berkeliling, karena penari yang mengenakan sayap indah akan berkeliling. Salah satu gerakan lemah lembut dalam tari Linda disebut berasal dari gerakan menari bidadari. Konon, asal muasal tari Linda berasal dari legenda yang mirip dengan kisah Jakataru. Selain untuk hiburan dan pertunjukan seni, tari Linda juga menjadi salah satu bagian dalam upacara karya, yaitu ritual khusus masyarakat Muna untuk anak perempuan yang menjelang dewasa. Upacara yang berupa pingitan ini merupakan ritual wajib anak perempuan sebelum mereka menikah. Pada upacara ini, penari tari Linda akan menghampiri penonton dan memberikan selendang mereka sebagai penghormatan. Tamu yang mendapatkan selendang lalu mengembalikan selendang beserta uang atau saweran atau hadiah sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Instrumen yang mengiringi tari Linda berasal dari alat musik tradisional, yaitu gendang, gong, dan kasepe. Instrumen ini dibawakan dengan irama yang cepat, bertolak belakang dengan gerakan tari Linda yang lembut. Hal tersebut bermakna bahwa seorang perempuan remaja akan mendapati berbagai godaan silih berganti dan cepat dari lingkungannya. Namun,
hal tersebut tidak boleh mempengaruhinya. Perempuan tersebut harus tetap tenang dan penuh konsentrasi untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu kebudayaan dari segi pakaian. Pakaian adat Ajo Bantea yang berasal dari suku Buton ini hanya terdiri dari celana panjang atau sala Arabu dan dijadikan sebagai lambang keterbukaan dan kesederhanaan para anak golongan bangsawan tanpa memandang status sosialnya masing-masing. Ajo Bantea merupakan pakaian yang khusus dikenakan oleh anak-anak yang belum menduduki jabatan khusus dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton. Sebagai pelengkap ditambahkan pula penggunaan kampurui bewe, patawala atau kampurui tumpah atau kampurui palangi yang dikenakan bersama lepi-lepi, keris, sarung sama silik kumbaya atau bia iberoki dan bia ogena. Budayaan yang keempat itu dari segi lagu. Salah satu lagu daerah Sulawesi Tenggara yaitu lagu dengan judul Tanah Waluyo yang merupakan lagu daerah Buton yang menceritakan tentang kebanggaan dan kecintaan terhadap Tanah Waluyo, tanah atau Motherland Waluyo, yang dahulu merupakan ibu kota kerajaan dan Kesultanan Buton yang berada kini wilayah tersebut berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Judul lagu tersebut diambil dari nama sebuah kecamatan di kota Bau-Bau, Pulau Buton dengan nama Waluyo. Lagu Tanah Waluyo ini memiliki makna tentang daerah Waluyo yang merupakan daerah kekayaan serta keindahan alamnya. Yang kelima yaitu kebudayaan dari segi rumah adat. Rumah Maiga merupakan rumah adat suku Buton yang berbentuk rumah panggung. Rumah Malige atau disebut kamali didirikan tanpa tali pengikat atau paku, tapi dengan saling mengait. Meski demikian, rumah tersebut mampu berdiri dengan kokoh dan megah. Tujuan pembangunan Malige adalah sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Sultan merupakan sebutan raja di kerajaan Buton. Rumah Malige terbuat dari kayu jati dan bola dengan konstruksi rumah panggung yang semua pasaknya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku. Pada rumah Malige terdapat hiasan-hiasan unik yang dimana berupa ukiran buah nanas, buah butun, motif daun ake, motif kambang atau kelopak teratai, dan motif sifat baik yang perlu dimiliki setiap orang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.